Oke, teman-teman, kembali lagi di Zakdar Media di playlist atau segmen ya, jam-jam gitu ya. Sedikit cerita terlebih dahulu, prolog nih ceritanya mengenai jam-jam. Jadi jam-jam itu adalah segmen khusus untuk membahas seputar horologi, ya dunia jam tangan. Dan kita akan mengulas ya jam tangan yang mungkin menarik, jam tangan yang memiliki historical meaning yang baik gitu ya, sampai dengan jam tangan yang mungkin kata orang tuh jelek atau gimana. Kita coba kulik, kita bahas ke depannya insya Allah. Eh, dan kita mencoba mencari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu jam tangan itu. Nah, sebenarnya segmen jam-jam ini itu sudah dikembangkan oleh gue pribadi di channel gue pribadi, yaitu adalah Arvin Santoso. Cuman dikarenakan channel tersebut itu lupa password ya. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk ya udah kita ganti nih, kita kirim segmen itu, kita move segmen itu ke Zakdar Media ya, karena juga di Zakdar Media lah kita akan terus mengonten gitu ya, membuat konten dan terus explore semua hal gitu ya. Oke, nah di video pertama, di episode pertama ini kita akan memulainya dengan tips dari gua. Asik. Udah kayak suhu banget gue ya. Padahal gue mah dalam dunia horologi tidak ada apa-apanya tentunya dibandingkan dengan suhu-suhu lain gitu ya. Tapi gue akan mencoba memberikan tips bagaimana caranya memilih gitu ya jam tangan pertama kalian. Karena apa? Namanya milih-memilih ini agak susah nih teman-teman ya. Sama kayak misalnya kita memilih pasangan, memilih rumah, memilih mobil, jam tangan pun juga sama. Karena bisa dikatakan ketika orang sudah membeli jam tangan itu, mereka sangat mementingkan kualitas, sangat mementingkan penyesuaian terhadap kebutuhan mereka. Karena harga jam tangan yang serius itu memang lumayan pricey dan menguras dompet. Dan gak jarang yang menguras dompet itu belum tentu bisa menjadi nilai investasi yang baik gitu. Dan gua sih sampai detik ini masih percaya bahwa jam tangan itu tidak pure bisa dikatakan sebagai investasi kecuali di beberapa brand dan beberapa tipe aja. Normalnya umumnya jam tangan itu adalah jam tangan. Dia itu adalah jewelry atau perhiasan yang sebenarnya kalau penunjuk waktu ya, alat penunjuk waktu gitu ya, sesuai dengan apa fungsi harfiahnya, menurut gue juga udah tidak lagi karena kita semua sekarang gue yakin menggunakan smartphone gitu ya, tidak hanya HP tapi smartphone, gadget yang jauh lebih pintar dibandingkan dengan HP kita yang lama, sangat bisa melihat waktu, bahkan tidak hanya melihat waktu, pantauan cuaca, perkiraan cuaca dan lain-lain sebagainya itu bisa dilihat gitu ya, bisa diupdate melalui smartphone gitu. Gue inget banget ya jam tangan yang pricey itu, yang serius itu, gua itu ya waktu itu adalah Tissot namanya itu. Pokoknya nanti gua jelasnya detailnya gua kasih aja di sini ya, karena udah lama banget waktu gua haji 2019. Itu gila sih, itu bener-bener mikirnya tuh setengah mati ya. Karena di angka segitu kan banyak sebenarnya pilihan-pilihan lain. Jadi memutuskannya itu sangat-sangat memusingkan saat itu. Makanya di video kali ini kita akan coba untuk membantu nih ya, membantu teman-teman semua yang mungkin baru pecah telur dan pengen punya jam tangan mewah lah kita sebut ya, mewah atau serius pertamanya nih. Jadi kita akan bantu gitu ya. Yang pertama nih, poin pertama ini penting sekali teman-teman. Itu adalah sesuaikan ukuran dengan postur tubuh gitu ya. Karena apa? Misal nih, katakan sebesar gua menggunakan misalnya kayak jam tangan apa yang jam mewah tuh kayak Patek Philippe, yang Aquanaut, Audemars Piguet yang Ultra Thin misalnya, Ultra Thin case. Terus misalnya kayak Rolex yang kecil-kecil presiden atau Datejust, kayaknya nggak cocok ya teman-teman ya. Pasti orang akan menilainya
kurang proper, kurang masuk gitu ya. Begitupun sebaliknya ketika lu berbadan yang mungkin sedikit slim, dengan berat badan mungkin di bawah 60 kilo gitu ya, dengan diameter tangan, ukuran tangan yang sangat kecil gitu, terus kalian memaksakan menggunakan Odomos PG Aero Diver atau apa namanya kayak Rolex yang deep sea, wah itu rasanya sih ya overkill banget gitu, bukan overkill tapi over aja lah gitu ya, over banget gitu. Makanya menurut gua kurang cocok gitu loh kalau misal dipaksakan seperti itu. Jadi jangan terus gara-gara pilihannya cuman yang besar-besar atau yang kecil-kecil tidak sesuai badan kalian, pastinya kalian langsung ya udahlah nggak apa-apa, yang penting jam tangan mahal. Jangan begitu ya teman-teman ya, tetap disesuaikan dengan ukuran tubuh kalian gitu. Jangan terpengaruh sama kata orang, oh ini jenis ini nih investasinya lebih ini gitu ya. Terutama kalau memang untuk penggunaan kalian sendiri. Kecuali kalian memang membeli as a trader, kalian membeli dan dijual lagi di kemudian hari, itu different thing gitu ya. Nah, pertimbangkan juga ketahanan untuk aktivitas harian. Karena gini, jam mewah memang identik dengan automatic movement. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah automatic movement itu, gue sih sekarang setelah bermain jam ya, yang sangat macem-macem gitu ya, itu gue udah bisa memutuskan untuk bilang, menurut gue automatic movement itu, yang automatic ya, full automatic ya, bukan yang manual winding segala macam ya, itu memang diciptakan bukan untuk reliability. Ya berbeda dengan yang quartz ya, atau manual winding, manual movement gitu ya, itu beda gitu loh. Gue dulu pernah punya Panerai yang masih manual winding, manual movement, itu gue pakai ke luar negeri, lari-lari, wah nggak karuan gitu ya. Terus sempat kebanting juga, kuat sekali. Kalau kalian itu mau yang reliable, pastiin kalian beli yang quartz atau manual. Kalau masalah material kaca ya itu harus yang udah safir gitu ya, minimal. Terus juga kalau misalnya tahan air gitu-gitu ya harus udah inilah yang namanya jam tangan mewah. Tapi ingat, tidak semua jam tangan mewah itu tahan air teman-teman. Harus ditanyakan dan harus lihat speknya dulu sebelum kalian ngejudge gitu ya. Karena terutama kayak dress watch gitu-gitu nggak tahan air ya, karena memang apa gunanya dress watch itu tahan air gitu kan ya. Jadi ya itulah gitu. Yang ketiga, poin ketiga ini soal desain gitu. Nah, seringkali ini kita ini mengenyampingkan desain dengan gengsi dan yang penting Rolex, yang penting Epi, yang penting Patek. Nggak begitu cara mainnya gitu. Dunia horologi itu, terutama di kelas-kelas yang atas-atas itu ya, itu memiliki katalog yang cukup luas sebenarnya. Kita nggak bisa berbicara jam mahal itu hanya Rolex, Patek, Epi gitu ya. Di situ ada Vacheron Constantin, di situ ada Frank Muller tuh itu. Terus ada juga JJ Lebu, terus ada juga Omega. Pokoknya banyak macem-macem brand-brand yang mungkin juga kita nggak tahu sebelumnya, tapi ketika kita selami, kita jadi tahu. Salah satu yang terus gue jadi tahu tuh Fredrik Constant. Wah, itu jam itu membuat gue jatuh cinta pada pandangan pertama, tetapi gagal gue beli karena ya itu tadi, desainnya tidak ke gue banget. Tapi kalau mengagumi, gue sangat kagum dengan desainnya dia gitu. Karena gue sadar diri ya, kalau gue pakai, kesan bapak-bapaknya tuh luntur. Soalnya itu wibawa bapak-bapaknya tuh ada banget tuh, si Fredrik Constant itu. Nah, dari situ mulai belajar lagi nih ya kan, mulai menyelami lagi. Ini sebenarnya akan kita bahas di next episode nih ya. Ada yang in-house movement, ada yang tidak ya. Ada yang in-house movement, ada yang tidak. Nah, ini berbeda lagi teman-teman. Jadi sangat luas daripada itu. Jadi jangan berpikir kalian itu terbatas pilihannya, hanya Rolex, hanya Patek, hanya Epi, hanya ini. Enggak, jam tangan mewah itu luar biasa banyak teman-teman. Ya,
Dan apa namanya, lebih baik kalian itu beli sesuatu nih yang belum in gitu ya, yang belum terlalu banyak orang tahu ya ketika kalian pakai seiring berjalan waktu. Karena kan kita pakai jam tangan mewah itu kan nggak barang setahun 2 tahun, kecuali ada yang nawar angka gede pasti kita lepas, itu kalau gua ya. Cuman kalau misalnya kita jangka panjang begitu ya, apalagi kan jam tangan pertama nih ya kan, eman-eman banget lah gitu ya, ya lebih baik yang begitu aja. Nanti begitu di saatnya nanti jadi tren nih, otomatis kalian dapat untungnya bukan main ya kan. Itu sekalinya kalian jual, kalian lepas, udah pasti fix di atas harga marketplace. Arfan, kembaran gua itu pernah mengalami hal serupa dengan Freddy Konstan gitu, karena dia ya udah, dia merasa mungkin dia sudah berwibawa ya, bapak-bapaknya ada gitu ya. Dia beli tuh Freddy Konstan yang model-modelan world timer tuh. Nah, ya kan, bulat begitu, cakep, ada nama-nama negara tuh di situ ya kan. Nah, terus tiba-tiba jam itu naik daun kan. Dia jual, wah harganya itu bisa kebeli. Kalau kata anaknya Purbaya, Menteri Keuangan, Mio lagi bisa jadi investasi tuh, bisa kebeli Mio tuh berapa itu coba? Jadi itu tuh yang membuat terus kita tuh jadi kaya mendadak gitu ya, uang kaget juga gitu. Akhirnya dia bisa beli 2 jam gitu kan. Dari 2 jam bisa beli terus jadi beranak 3 jam. Nah, itu seninya tuh kalau kita as a trader gitu ya. Nah, oke, jadi jangan paksain desainnya. Ntar juga ada masanya kok, teman-teman ya. Lu mau beli apa-apa segala macam. Apalagi lu yang udah diberikan hibah atau hadiah dari orang tua lu, atau malah warisan dari orang tua lu tuh jam tangan yang enggak well known tapi itu mahal. Itu lu tahu tuh bagus, jam tangan bagus mahal, itu pertahanin, nanti ketika udah saatnya naik lu akan jadi dapat uang kaget, teman-teman. Lalu yang keempat adalah tadi yang gue bilang, kenalin movementnya ya. Ada quartz, ada automatic. Semua jam quartz itu pasti memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang otomatis, teman-teman ya. Kalian harus tahu itu juga. Kecuali otomatiknya itu yang kita bicaranya udah gila deh, itu movement yang gila-gilaan itu. Ya biasanya dari si Swiss ETA ya. Swiss ETA itu yang manufacturernya movementnya si Rolex. Intinya begitulah, teman-teman. Lu kenalin dulu movementnya, lu belajarin dulu. Banyak lah di mana-mana sekarang udah di AI aja udah langsung ada informasinya gitu ya. Terakhir kita masuk ke rekomendasi nih ya, dari gue pribadi gitu ya. Apa aja sih jam tangan, tipe-tipe jam tangan yang gue rekomendasikan untuk kalian gitu ya. Kalau kalian itu sebesar gue nih, gue dengan gampang akan merekomendasikan untuk jam mewah pertama kalian di range harga 100 jutaan, 80 sampai 100 juta ya, itu udah pasti Panerai. Tapi kalau misalnya kalian memiliki berat badan yang lebih kurus ya, lebih mungkin ya yang tadi gue bilang di bawah 70 kilo, di bawah 60 kilo, gue akan dengan mudah merekomendasikan ya udah lu beli aja Rolex yang presiden, yang apa namanya, Rolex Datejust gitu-gitu. Itu Rolex itu harganya itu tuh kayak misalnya bisa di angka 80 juta bisa. Jadi lu tinggal cari-cari aja tuh bekasnya segala macam. Ada kok gitu. Ya tinggal nanti ya diurus lagi. Misalnya mau full paper kah, ya kayak motor ya. Mau full paper kah, apa misalnya dengan box kah, apa gimana. Itu nanti beda-beda lagi ya. Itu kalian harus bawa temen kalian yang ngerti, kalau bisa pakarnya gitu ya, untuk ngecek keautentikannya. Tapi kalau misalnya lu punya uang 100 sampai 300 juta ya itu longgar banget, lalu tinggal beli yang baru gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau yang aman gitu ya, mau yang enak dibawa kemana-mana gitu-gitu, mungkin gue juga bisa kasih saran Seiko gitu. Karena kalau Seiko itu walaupun dia itu bukan jam Swiss ya, jam Jepang, tapi zaman sekarang gue juga nggak tahu kenapa gitu ya, nggak usah Seiko yang mahal-mahal, Seiko kayak Seiko 5 aja sangat dihormati gitu. Begitu teman-teman, jadi semoga membantu kalian semua yang pengen beli jam mewah pertama kalian. Aman teman-teman, lu nggak usah
Bingung deh kalau jam tangan itu gitu. Pokoknya tadi ya inget ada poin-poin yang harus kalian perhatikan yang sudah kita bahas bersama-sama. Komen kalau misalnya ada masukan juga untuk video ini karena ini juga baru pertama kalinya gue bikin ya dengan setup seadanya seperti ini gitu ya. Dan juga kalian boleh cerita juga kalau udah beli jam tangan mewah pertama kalian. Ukuran mewah dari berapa juta bang? Terserah, bisa dari berapa aja. Boy, ukuran mewah orang tuh beda-beda ya. Jadi terserah lu mau dari 20 juta, mau dari 10 juta, 15 juta, atau bahkan 2 juta, 3 juta. Nggak apa-apa, lu cerita aja dan gue sangat seneng untuk bacanya gitu ya. Karena sekali lagi ya, taraf mewah orang tuh beda-beda gitu. Tidak bisa disamaratakan gitu ya. Jadi begitu aja. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mumpung masih lebaran nih vibes-nya. Jadi sekian, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di segmen jam-jam berikutnya. Bye-bye.